Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Faid di dalam acara Mupon Talk. Ya, untuk di sesi kali ini kita kedatangan dua orang narasumber dari berprofesi sebagai guru di SMK Muhammadiyah Pontang yang akan kita hadirkan secara eksklusif dan kita korek informasi dari mereka berdua. Setuju? Setuju. Kita panggil Bu Wila dan Pak Aji. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Iya. Ya, silakan duduk. Anggap aja rumah sendiri ya. Oke. Meskipun bukan rumah. Asik. Minta air galon. Oh iya, belum ada air minumnya nanti ya. Pulang ambil sendiri. Baik. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Belum stres kan belum? Ya, belum lah. Ya, semoga nggak stres ya dengan beberapa aktivitas yang di sekolah mungkin banyak kegiatan. Iya. Sampai hari ini pun masih ada ya. Gimana nih kesibukan hari-hari ini untuk Bu Wila sendiri? Untuk kesibukan ya, khususnya saya ini lagi sibuk tim PPDB karena Iya. kebetulan saya sebagai ketua. Iya. Jadi untuk mengurus PPDB ini ya banyak yang harus dipersiapkan. Khususnya tadi kita sudah meluncur ke sekolah-sekolah untuk izin sosialisasi. Oke, berarti sudah berproses ya untuk Iya, PPDB-nya di SMK. udah dimulai. Iya, udah oke. dibuka. Wah, luar biasa sekali ya. Iya. Berarti khususnya untuk tim PPDB ini harus kerja ekstra banget, Bu ya. Harus, Pak. Ya, karena kan jadi salah satu penopang juga ya buat di sekolah. Oke, baik. Wah, luar biasa ya. Kasih tepuk tangan dong. Oke, kalau Pak Nur Haji ya. Oke, lengkap Pak Nur ya. Haji ya. Kalau untuk Pak Nur Haji sendiri kesibukannya apa nih? Kalau saya sebagai guru ya rutinitas biasalah ngasih tugasnya dilupakan. Itu sudah biasa kan. Selain guru juga sekarang karena menyambut uji kompetensi ya. Oh iya. Kelas 3. Jadi Iya, saya iya. sebagai guru bahasa Indonesia diminta untuk mengajar desain grafis. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Secara korelasinya gimana nih, Pak? Absurdisme. Oh iya ya. Dari Random bahasa aja, Indonesia Pak, gitu ya. ngajar ke desain grafis ya. Wah, Oh, itu masih ada kayak- hubungan sih. Itu Karena- kayak ke Bandung lewat Bogor. Oh, iya. Tetap masih Ada, nyampe ada. juga ya. Nyampe Oke, juga. oke, luar biasa. Ya, selain di kesibukan di luar ngajar ya. Tadi Bu Wila jadi panitia PPDB, Pak Aji juga sebagai pelatih ya Pak Aji ya, Ya. pelatih atau pembina, instruktur untuk melatih siswa-siswi jurusan apa Pak Aji? 12 multimedia. Multimedia ya untuk di desain grafis. Nah, kalau menurut Bu Wila sendiri sistem pembelajaran di sekolah ini seperti apa Bu? Kalau untuk di sekolah sih sekarang sudah berbeda ya. Karena kita sudah menggunakan kurikulum merdeka ya, Kumer kalau bisa disingkatnya. Kumer ya? Kumer gitu. Kumer. Oh, Iya. iya. Untuk Kumer sendiri sih kita lebih bebas ke siswanya gitu. Maksudnya kita memberikan ruang penuh kepada siswa, kebebasan gitu untuk belajar. Jadi caranya seperti apa kita kasih kebebasan, yang penting si anak itu mencapai capaian pembelajaran. Wah. Perbedaannya antara Kumer dengan yang sebelumnya kalau nggak salah Kurnas ya, kurikulum Kurtilas. Kurtilas ya, Kurtilas, kurikulum 2013. Oke. Apa saja tuh yang signifikan? Kalau untuk Kurtilas itu sudah ada kayak capaian pelajaran sudah ada. Nah, Iya. untuk Kumer ini emang sudah ada, cuman bagaimana caranya? Kayak tadi ya, kayak Pak Haji bilang tadi ke Bogor masih ada banyak jalan. Nah, Oh. itu salah satu cara di kurikulum Merdeka untuk mencapai pembelajaran materi ini banyak cara. Nah, itu dikembalikan ke siswa lagi gitu. Jadi kalau bebas. untuk di Kumer ini terfokusnya ke siswa Ke gitu ya. siswa ini semua. Oke, lebih mengembangkan Prakteknya praktek segala macamnya ke gitu. siswa juga.
Oke, luar biasa ya. Berarti beban guru ini kita juga sambil belajar juga ya, Bi. Sambil Karena belajar. yang kita lihat sekarang kan di dari mulai dari KTSP, Kurnas, Kurtilas, terus juga yang sekarang Merdeka, gitu. itu hampir 2 tahunan sekali selalu Selalu berubah. Ya. Jadi berubah. kita belajar lagi. Iya, Oke, jadi kita luar- beradaptasi Adaptasi lagi ya, Sudah oke. mendekati beradaptasi Ada lagi sih. gitu, Pak. belum ya. paham yang sebelumnya kita Iya, belajar lagi. belajar Oke. lagi ya, Luar gitu. biasa. Kita sudah paham. Nah, menurut Pak Aji sendiri, perbedaan di kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13 nih. Iya. Kalau nggak salah Pak Aji juga sempat ngajar di sejarah ya Pak ya? Ya. Nah, gimana tuh perbedaan yang dirasakan sama Pak Aji? Sebagai guru yang ngajarnya menclak-menclok, Mencelak ya. Karena kesana kesini juga. kesini. Wah, Fungsi serba kan serba kamu, bisa. serba bisa gitu. Serba bisa atau nggak punya pendirian. Oh iya benar. Nggak konsisten berarti ya. Iya, Jadi kurikulum Merdeka ini harusnya iya. harusnya siswa yang lebih aktif di dalam pembelajaran. Makanya di setiap modul itu ada yang namanya guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Iya. Nah, jelas yang dicari di kurikulum Merdeka ini kerjasama antar siswanya. Cuma tantangan bagi guru Iya. bagaimana memecahkan circle yang ada di Wah, kelas. ini yang luar biasa nih ya. Itu. Kadang kita juga kesulitannya di situ ya. Ya. Oke, menemukan memecah circle siswa-siswa yang seperti ini supaya mereka juga dapat feel-nya dalam pembelajaran di kurikulum kurikulum Merdeka ini ya. Oke, luar biasa sekali. Ya, selain di perubahan secara signifikan seperti itu, mungkin ada tipsnya nggak dari Bu Willa terkait dengan kurikulum Merdeka ini, proses belajarnya ataukah konsep belajar yang diterapkan ke siswa sendiri, Bu? Kalau saya sendiri sih biasanya kalau di kelas ya Pak ya, Ya. itu lebih kitanya dulu harus lebih dekat dulu kepada siswa gitu. Kalau saya PDKT gitu. iya ya. PDKT Wah, lah PDKT. gitu kan. Jadi sebelum ke materinya, khususnya saya nih ngajar di bahasa Inggris gitu Iya. kan. Wah, luar biasa, ternyata guru bahasa Inggris ya. Nah, ini yang sangat luar biasa, Bu. ini. Oke. Biasanya bahasa Inggris itu anak-anak pada nggak bisa gitu ya, apalagi secara pronunciation-nya, cara pengucapannya. Termasuk saya sih. Hmm. Nah, Iya. sebelum masuk ke dalam materinya dalam bahasa Inggris tersebut, kalau saya untuk caranya itu biar mereka senangi dulu gurunya gitu. Jadi sebelum itu saya sajikan ice breaking terlebih dahulu gitu, nyanyi-nyanyi dengan bahasa Inggrisnya gitu. Jadi anak-anak itu bisa terbiasa dengan cara pengucapan bahasa Inggris gitu. Setelah itu baru kita masuk acak dalam lagi ke materinya gitu. Oh, jadi senangi dulu gurunya, Iya, baru ke materi ya. Nah, berarti itu konsep yang luar biasa juga ya. Memang sih kalau kita nggak senang sama gurunya, otomatis Kebawa semua iya, gitu kita ya. juga akan sulit juga untuk mempelajari pelajarannya. Wah, luar biasa ya. Kalau gitu buat Pak Aji nih, sebagai guru yang multi talent ya, Iya. tadi ya mencela nih, ngajarnya. banyak yang dipelajari. Diajar. Kesulitan apa sih pada saat berubah-ubah seperti itu yang Pak Aji temui gitu? Kalau kita misalnya basicnya bahasa Indonesia ya, Ya. tiba-tiba disuruh ngajar desain grafis. Nah. Nah, itu kita harus mengulang lagi. Iya. Puzzle-puzzle yang ada di kepala kita dipecahkan lagi, pasang lagi teori dasar desain grafis. Dasarnya aja dulu yang penting. Iya. Kalau dasarnya udah punya, baru bisa kita kembangkan. Nah, untuk sejarah, tiba-tiba di tahun selanjutnya saya ngajar sejarah. Dari cara memotong gambar bitmap dan vektor, tiba-tiba cara manusia purba memotong daging dengan batu. Iya. Iya. Tapi kalau nggak salah ya, kalau untuk dari bahasa Indonesia ke sejarah itu kan oke lah, masih ada campur-campurnya gitu Pak Aji. Cuman memang yang perubahan signifikan dari bahasa Indonesia ke desain grafis ini aja nih. Mungkin memang perbedaannya kan kalau untuk bahasa Indonesia kan secara teori gitu. Ya. Kalau desain grafis kan lebih keterampilan. Nah,
Mungkin nih dari beberapa tahun ini bagaimana sih cara dari Bu Wila dulu nih ya menangani siswa atau anak yang nakal atau yang jarang suka nggak ngerjain tugas dan segala macamnya tuh. Yang saya tahu Bu Wila juga sebagai wali kelas juga Bu ya. Iya, Nah, betul. bagaimana tuh cara-cara yang Bu Wila terapkan ke siswa-siswa yang seperti itu? Kalau untuk saya sendiri sih ya pendekatan khususnya gitu. Pendekatan. Terus dikasih ya treatment lagi gitu buat si anak tersebut ya mengikuti ataupun mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan. Yang seharusnya dikerjakan. Iya. Kalau memang kayak misal gini, kadang kan ada siswa juga yang oke lah di tugas-tugas yang kita berikan karena kita kasih treatment mereka ngerjakan di tugas Iya. kita. Sementara kan sebagai wali kelas nih Bu Wila nih tanggung jawabnya lebih ya karena Betul harus sekali. memastikan siswa juga mengerjakan tugas di guru-guru Iya. pelajaran lain juga gitu ya. Bagaimana tuh? Kadang kan ada pasti adalah laporan dari guru lain juga Iya, betul. siswa ini nggak Iya. ngerjain siswa. Nah, itu gimana tuh Bu untuk menekan siswa itu supaya mengerjakan juga? Dari berbagai laporan ya khususnya mungkin di anak saya gitu Iya. kan ataupun saya juga mengajar gitu. Jadi sebagai guru jadi kayak sekaligus sebagai orang tua di situ. Iya, pasti. Iya, meskipun saya belum Belum tua gitu. Oh, Oh, iya. iya. jadi Iya, iya. sambil kita nasihati sekaligus ya biar si anak itu gimana caranya biar mengikuti apa yang seharusnya gitu diajari ya dikasih nasihat dan lain sebagainya seperti itu. Oke, luar biasa. Tanggung jawabnya lebih besar sih. benar. Kalau menurut saya wali kelas itu malah tanggung jawabnya lebih besar karena terkait Betul, Kak. langsung komunikasi sama siswa sama juga. orang tuanya juga. Sama orang tua juga. Dibanding kita yang ngajar-ngajar doang kan kadang hanya ya temu di kelas doang, kadang nakal juga paling kita laporan ke wali kelas gitu. Iya. Wali kelas yang nangani. Nah, jadi tugas wali kelas itu memang termasuk garda depan juga di sekolah itu. Iya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong. Nah, kalau untuk Pak Haji sendiri nih, pastikan meskipun kita bukan wali kelas ataupun dalam bidangnya, tentu kita pun dituntut juga sama halnya untuk menangani siswa-siswa seperti itu juga ya secara langsung. Meskipun kalau untuk secara hukuman tidak begitu langsung ke anaknya gitu. Nah, bagaimana nih cara Pak Haji buat menangani siswa-siswa yang kadang ya susah mengerjakan tugas seperti itu, apalagi kata Pak Haji tadi untuk membuat kelompok ini keluar dari circle-nya gitu. Nah, itu gimana tuh Pak? Oke, kalau ngomongin soal tugas ya, Iya, wah, luar biasa nih. kayaknya dari semester 1 sampai semester sekarang Iya. presentase semua bisa mengerjakan tugasnya itu bisa dihitung dengan Apa nih? jari Iya. gitu. Cuma sekarang untuk menekan sifat-sifat gampang melupakan tugas itu, saya bikin sebuah kegiatan. Kegiatannya itu jurnal membaca siswa. Membaca siswa gimana itu Pak? Jurnal membaca maksudnya punyanya siswa. Oh, gitu. Jadi siswanya yang membaca. Oh, antar teman apa gimana tuh? Random Individu sih. individu. Mereka sendiri yang buat. Oh, gitu. Jadi jurnal membaca siswa itu mewajibkan siswa dalam 1 minggu setiap pertemuan itu minimal membaca 1 sampai 3 halaman lah minimalnya. Halaman pelajaran atau Ya, halaman novel-novel? pelajaran. Halaman buku halaman maksudnya halaman buku ya. Saya kira halaman masjid atau apa gitu. Ah, Bukunya bebas, jadi mau buku pelajaran, mau buku tentang agama, buku tentang novel, cerpen, pokoknya yang berbentuk narasi atau teks. jadi untuk membiasakan siswa itu literasi. Ya itu kebiasaan membaca siswa tuh harus ditingkatkan ya. Ditingkatkan. Salah satunya dari situ, karena terakhir saya nyoba-nyoba iseng ya. Wah, iseng nih. Isengnya aja di ulangan semester. Wah, luar biasa Nah, nih. saya kasih siswa itu teks-teks bacaan yang sangat mereka sukai. Luar biasa nih. Sukai ini sepertinya bertentangan. Maknanya berbeda ini. Saya yang mereka suka lah. Iya.
Dan hasilnya 75% mereka menyerah sebelum membaca sampai 25 soal. Wah. Sebelum membaca sampai 25 soal, dari berapa soal tuh, Pak? Dari 50. Dari Ya, 50. kelihatan dari jawabannya. Biasanya kalau di menit-menit akhir jawab bahasa Indonesia itu ya tinggal iya. Karena soalnya panjang lah ya. Soalnya panjang, kalau kebanyakan misalnya. cerita gitu ya. Wah, luar biasa juga nih sebenarnya ya. Bahasa Indonesia itu kan termasuk salah satu pelajaran pokok juga ya. Di mana ya memang dalam pelajaran bahasa Indonesia juga dituntut supaya siswa itu gemar membaca ya, meningkatkan literasinya juga gitu ya Pak Dia. Selain itu juga kan termasuk saya nih, dari beberapa mata pelajaran bahasa Indonesia itu memang yang paling lemah gitu. Entah kenapa, padahal kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Dibanding dengan bahasa Inggris, malah lebih besar bahasa Inggrisnya dibanding bahasa Indonesia. Nah, mungkin kesulitan ini nih menurut Pak Haji dalam pelajaran bahasa Indonesia itu, apakah emang dari faktor pelajarannya ataukah emang dari siswanya sih Pak? Nah, kelemahan-kelemahan kayak gitu tuh sebenarnya karena kita meremehkan. Kita meremehkan bahasa Indonesia misalnya. Karena apa? Karena bahasa Indonesia itu kita pakai untuk Sehari-hari berkomunikasi. gitu. Nah, jadi kita tidak memperdalam. Makanya dengan tidak memperdalamnya itu, kemampuan berbahasa Indonesia kita semakin tumpul. Beda kalau misalnya orang ngomong bahasa Inggris terus dilatih. Iya. Nah, itu mau perubahan ya, perubahan kalimat, bahasa Inggris conversation dan sebagainya itu pasti menguasai kalau dipelajari lebih lanjut. Berarti intinya gitu ya, karena kitanya ngerasa bahwa kita ini orang Indonesia, bahasa keseharian kita pun Indonesia, jadi ya sudahlah bahasa Indonesia ini gampang gitu ya. Iya. Jadi meremehkan dulu sebelum kita menghadapi itu, sehingga akhirnya nilainya anjlok malah gitu. Wah. Oke, berikutnya untuk Bu Wila ya, mungkin sebagai tugas wali kelas juga ya, bagaimana menciptakan solidaritas antar siswa nih. Kadang kan kita agak sulit juga ya, kayak tadi Pak Haji juga bilang, untuk memecah circle ini supaya ketika siswa dibagi kelompok itu mereka nyaman dengan kelompoknya, tidak keluyuran ke kelompok yang lain juga. Nah, bagaimana tuh? Ya, untuk bagi kelompok memang gitu ya. Kadang karena saking kayak susah, Bestie gitu iya ya. gitu ya. Iya. Terus ketika dibagi mereka kayak protes, dah kalau gitu enggak gitu ya. Iya. Kan kita sebagai guru nggak boleh itik gitu kan, Iya. harus ngasih arahan gitu kan. Untuk gimana caranya biar mereka juga mengerjakan dan juga nyaman dengan satu kelompoknya itu. Jadi dikasih pengertian dulu, terus dan dibagi antara si teman-teman itu, ya minimal ada 1-2 yang memang mereka bisa untuk kerjasama gitu. Tidak dengan semua teman yang mereka inginkan itu tidak gitu. Itu sih. Berarti random juga tetap random, tapi tetap didampingkan dengan ada yang okay. Dekat lah gitu, biar mengerjakan iya. Jadi untuk teman juga artinya satu kelompok juga nyaman. Gitu. Tapi biasanya hal-hal kayak gini malah yang mengerjakan hanya 2 orang, sekadar itu doang, yang sisanya ya paling leleh. Nah, ini nih termasuk masalah-masalah yang sering dihadapi juga ya. Nah, itu kira-kira ada nggak tuh triknya atau tipsnya supaya meskipun mereka tidak satu circle dengan kelompoknya, tapi tetap biar bisa mengerjakan berkelompok gitu. Jadi mungkin mereka punya ini sendiri ya. Kalau konsekuensi, kalau di saya sendiri untuk konsekuensinya, kalau misalnya tetap dikasih bareng di tugas gitu, ketika yang tidak mengerjakan sudah dicoret aja gitu, nggak dimasukkan ke dalam nilai tersebut gitu. Karena meskipun kompak, kalau misalnya ada yang nggak ini, ya sudah, mungkin mereka juga sudah mengajak buat kerja sama, tapi kembali lagi dengan mungkin pemikiran anak itu ya berbeda-beda gitu. Artinya untuk diajak kalaupun susah,
Iya itu. Tugas kembali lagi ke kita buat menyarankan untuk kembali lagi kepada pembelajaran yang harus dikerjakan. Oke, luar biasa ya. Nah, baik. Sebelum kita beralih ke Pak Aji kembali, mungkin setelah ini ada yang mau lewat terlebih dahulu ya. Baik, kita lanjut ke segmen berikutnya setelah jeda iklan berikut. Kembali lagi bersama Mupon. Wah, luar biasa nih. Terima kasih buat para penonton setia di Mupon Talk Show ini ya. Kita lanjutkan bersama Pak Aji nih. Tadi tentang meningkatkan solidaritas para siswa nih dalam circle tadi ya Pak Aji ya. Karena kan setiap kali kita sebagai guru nih membentuk sebuah kelompok untuk siswa itu ketika mereka dipisah dengan bestinya pasti akan sulit gitu. Nah, bagaimana nih menurut Pak Haji baik trik atau tipsnya nih buat siswa-siswa ini supaya solidaritasnya keseluruhan dalam satu kelas, dia dikelompokkan kemanapun tetap masuk gitu Pak Haji. Oke, kalau pengalaman saya membuat kelompok di kelas itu pertama saya lihat dulu dari daftar top kemampuannya. Ada listnya gitu Ada. Berarti sudah melakukan survei terlebih dahulu tuh ya. Nah, iya udah ada lembar penilaiannya dulu. Untuk top 1 sampai 5 itu akan dijadikan orang nomor 1 di setiap kelompoknya. 1 sampai 5 tadi 1 sampai 5. Sisanya baru boleh acak, boleh diatur supaya tidak bertemu dengan bestinya. Iya, itu aja lah. Nah, itu saya takut kepleset ngomong betisnya. Dia omong ya. Iya. Nah, setelah itu kalau untuk meningkatkan solidaritas antar kelompok, nah, saya biasanya minta kalau bukan di jam pelajarannya ya. Iya. Kalau misalnya itu tugas, saya minta tugas itu diperankan oleh seluruh anggota kelompoknya. Misalnya sebelumnya saya memberikan tugas di kelas 10 itu dialog negosiasi. Nah, dan dialog negosiasinya itu tidak boleh melihat teks. Jadi harus menghafal. Mengarang lah. Ya, itunya teksnya mengarang, lalu mementaskannya dihafalkan. Berarti harus sesuai teks yang sudah dibuat gitu ya. Nah, ya, tapi saya membolehkan siswa kalau lupa. Kalau kita menghafalkan pasti lupa. Iya, pasti. Ada lupanya. Kalau lupa boleh melakukan improvisasi. Yang penting 3 strukturnya itu harus ada. Kalau di negosiasi biasanya yang harus ada itu ada permintaan dan penawarannya. 3 tadi Pak, baru 2. Oh iya. Dan keputusan. Oh, keputusan. Keputusan ini dari siapa nih? Dari mereka kelompok mereka. Mereka kan ada minta permintaan di negosiasinya. Iya. Nah, kayak nawar, "Bang, 50.000." Nah, ada penawaran dari penjualnya. Penjualnya menawarkan kayak adu betting gitu lah. Adu harga gitu. Adu harga ya. Habis itu setelah serangkaian tawar-menawar itu selesai, baru lahirlah keputusan. Yang dimana keputusan itu harus menggambarkan keputusan yang menghargai kepentingan bersama. Nah, ini mungkin ketika keluar kata menghargai kepentingan bersama ini mungkin nanti yang jadi melibatkan mereka untuk saling menghargai satu sama lain gitu ya Pak. Semoga begitu. Semoga begitu. Pasti harapan kita sebagai guru sih selalu menginginkan siswa itu supaya saling menghargai di kelas gitu ya, satu sama lain. Nah, wah luar biasa sekali ya. Nah, baik. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya untuk Bu Wila dan Pak Haji. Mungkin lebih kepada pesan-pesan deh, pesan ataupun
janganlah gitu ya untuk siswa-siswinya Bu Ila, terutama sebagai wali kelas juga, apa nih yang mau disampaikan kepada siswa-siswinya? Khususnya ya buat semuanya ya. Iya. Untuk semuanya ya harus tetap semangat belajar, Iya, pasti. harus pasti dan jujur gitu. Nah, ini Ya, jujur jujur ini. ya. Iya. Karena ya dari khususnya di kelas anak siswi sendiri gitu kan. Iya. Ketika mau izin absen itu memang ada yang iya benar karena dia izin, tapi ada juga yang memang ketahuan itu hanya alasan dia. Hmm. Nah, berarti kan kejujuran itu penting gitu. Iya, benar. Selain dari semangat belajar. Selain itu ya harus bertanggung jawab. Nah. Bertanggung jawab kepada ya kewajiban dia belajar serta hak atau tugas yang harusnya mereka kerjakan gitu. Oke, berarti Semangat. iya. Semangat, jujur dan bertanggung jawab. Semangat, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, ini yang memang harus ditekankan juga ya kepada siswa-siswi kita untuk harus punya semangat dalam belajar, Iya. kejujuran juga harus ada, dan juga tanggung Tanggung jawab jawab. mereka sebagai siswa juga ya. Ini pesan yang sangat-sangat penting juga, karena memang kejujuran itu memang harus benar-benar kita terapkan. Nah, luar biasa ya. Nah, baik, untuk Pak Aji sendiri nih, bagaimana nih, pesan apa nih yang mau disampaikan untuk siswa-siswinya selama mungkin proses belajar mengajar di kelas maupun ada percakapan di luar kelas? Pesan Kak untuk siswa dan siswi. Jangan siswi doang ya Pak Aji. Ya. Iya. Apa? Beda lagi itu ya. Oke. Siswa dan siswi di SMK Muhammadiyah Pontang. Pesan saya cuma satu, bakat itu nggak ada, yang ada itu adaptasi. Ya. Gitu. Kalau kalian ngira orang yang ranking 1 terus dari SD sampai SMA itu orang yang udah pinter dari lahir, itu salah. Itu hanya kalian nggak tahu seberapa besar dia berusaha ketika tidak di sekolah. Mungkin kamu yang di sekolah, habis sekolah pulang, rebahan, main HP, pusreng, dan lain-lain mungkin. Iya. Tapi temen kamu ini yang ranking 1 terus ini, ya, si dukun ini, ya. Dukun kan sebutannya orang pinter ya. Iya, Nah, benar. ya Oh kan? iya. Baru connect. Nah, Oh iya. Iya. mungkin dia menghabiskan waktunya dengan menatar diri. Jadi kalian jangan hindari sifat-sifat iri gitu. Kalau irinya itu membangkitkan motivasi diri Belajar. kamu sendiri, itu bagus. Tapi kalau irinya hanya untuk mencibir ya, seperti kebanyakan netizen yang darurat baca, itu jangan. Jangan. Darurat baca ya. Ya, darurat baca itu lihat judulnya udah komen aja. Oh iya. Padahal nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya. Nah, tapi komen nomor 1. Yang penting komen. Ya. Bahaya juga itu. Bahaya. Nanti ada tukang bakso lewat. Penting. Bawa. Oh iya ya. Jangan-jangan ada lagi depan. Aduh. Ya. Mungkin itu. Oke ya. Jadi itu ya, bakat itu tidak ada, yang ada adalah adaptasi ya. Wah, ini pesan yang luar biasa sekali ya dari Pak Haji, karena memang kita ya kalau tidak beradaptasi, kita nggak akan bisa ya melakukan hal-hal yang memang ingin kita lakukan gitu. Maka beradaptasi itu ya sangat-sangat penting juga bagi kita. Selain tadi pesan dari Bu Wila, jadilah siswa yang semangat, jujur, dan bertanggung jawab juga. Nah, baik, ini akhir dari obrolan kita pada sesi kali ini. Sangat luar biasa sekali, banyak pesan yang bisa kita ambil dari narasumber kita, yaitu Bu Wila dan juga Pak Haji selaku guru di SMK Muhammadiyah Pontang. Nah, baik, ini akhir dari pertemuan kita untuk sesi kali ini. Kembali lagi, jumpa lagi bersama saya di season berikutnya di acara
Mupon Talkshow.